Buang nak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afwan. Di Solo, di Al Mukmin. Oh, di Ngruki, di pesantren Ngruki Solo. Ya, Al Mukmin. Terkait dengan kasus pemuda yang menendang sesajen, banyak yang mengarahkan pada persoalan kebebasan beragama. Ya, saya kira itu betul, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika yang menyajikan sesajen itu non-muslim seperti orang Hindu dan orang Buddha, maka berarti yang dilakukan itu adalah bagian daripada ritual ibadah mereka, sehingga kita tidak boleh mengganggu, karena mengganggu berarti bertolak belakang dengan kebebasan beragama. Dalam firman Allah, la ikraha, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Artinya ayat ini membicarakan tentang ketidakbolehan orang lain memaksa orang lain mengikuti suatu agama tertentu. Dan ketika dimafhum, ketika dipahami, berarti ketika tidak boleh memaksa orang lain mengikuti suatu agama, berarti memberikan kebebasan beragama. Juga bisa dipahami, jika sudah memberikan kebebasan beragama, berarti tidak boleh mengganggu keberagaman. Artinya mengganggu ibadah mereka, ritual ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, sehingga sesuai dengan kebebasan beragama, menendang sesajen tersebut hukumnya tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintah memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kan ini jika dimafhum berarti sepertinya itu memperbolehkan melakukan hal demikian. Karena perang saja itu diperbolehkan, apalagi hanya menendang. Sehingga non-muslim itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa yang dilakukan oleh orang yang menyajikan sesajen dari non-muslim itu bagian daripada kesyirikan, sehingga itu harus diberantas. Nah, dimana kalau bunyi hadis ini adalah memerangi, maka berarti hanya menendang itu sangat diperbolehkan. Ini jika dipahami secara tepat. Namun tidak demikian. Hadis ini saya garis bawahi 3 hal. Yang pertama an-nas, yang berarti semua manusia. Jadi umir Tuhan uqatilan nas, semua manusia dalam jenis agama apapun yang mereka ikuti, termasuk penganut agama selain Islam, di antaranya seperti Alkitab, Hindu, Buddha, dan yang lain. Artinya selain Islam, menurut hadis ini itu nanti diperangi, umir Tuhan qatilan nas, diperangi, sehingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah. Nah, jadi berarti masuk dalam analisis ini semua pengikut agama, tidak hanya ahli kitab, tapi juga yang lain seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama yang berkembang selain ahli kitab. Kemudian yang saya garis bawahi kedua adalah redaksi uqatil, yang artinya saya diperintah untuk memerangi. Di sini uqatil itu dari qatala, yang itu berarti ada musyarakah beda itnain.
Jadi bukan hanya dari satu pihak, tapi ada dua pihak. Sehingga ini berarti artinya saling memerangi. Nah, dengan demikian berarti hadis ini harus dibawa dalam kondisi tertentu, yaitu ketika non-muslim itu memerangi Islam. Ketika tidak demikian, maka tidak boleh kita memerangi non-muslim, termasuk juga mengganggu ibadah dan ritual yang dilakukan oleh non-muslim sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga menendang sesajen ini tidak boleh dilakukan dengan dasar hadis ini, karena hadis ini konteksnya dalam kondisi non-muslim itu memerangi. Nah, ini sama dengan ayat la yanhakumullah, bukan ayat innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din akhrajukum min diyarikum. Artinya ketika innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din akhrajukum min diyarikum. Jadi dilarang kalau memang mereka dalam kondisi memerangi. Tapi ketika tidak memerangi, maka kita harus albir dan melakukan kebaikan kepada mereka dan memberikan keadilan kepada mereka, termasuk keadilan beragama dan kebebasan beragama. Karena kan dalam ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Innama yanha, yang dilarang itu ketika mereka memerangi dan kemudian mengeluarkan kita dari tempat kita, baru itu kita perang. Nah, ini yang kedua. Jadi hadis ini dipahami dalam kondisi non-muslim itu memerangi. Ketika tidak memerangi, semisal mereka membayar jizyah, termasuk juga persoalan jizyah ini bukan hanya kepada ahli kitab saja. Jadi semua non-muslim itu diambil pajaknya. Jadi banyak sekali penafsiran tentang hatta yutul jizyata itu bukan hanya kepada ahli kitab, tapi juga kepada selain ahli kitab. Nah, dalam kondisi mereka aman dengan kita, satu negara dengan kita, dan tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita, maka kita memberikan keadilan, kebebasan mereka beragama dan melakukan ritual agama mereka. Nah, itu jadi tidak boleh ya. Selanjutnya khusus persoalan menendang sesajen tadi itu ada yang mengatakan harus dilakukan karena merupakan bentuk kesyirikan, dan Rasulullah telah menghancurkan patung-patung. Jadi orang yang memperbolehkan itu menggunakan dalil bahwa Nabi telah ketika Fathu Makkah menghancurkan patung-patung. Nah, ini bisa dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, Nabi melakukan hal tersebut dalam rangka mengembalikan kondisi Ka'bah dan sekitar Ka'bah seperti semula. Di mana dalam ribuan tahun sejak masa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu, di situ tidak ada bentuk-bentuk kesyirikan, tidak ada patung-patung itu. Karena itu kan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 itu wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira. Jadi Allah meminta perjanjian, melakukan perjanjian dengan Nabi Ibrahim agar menyucikan Ka'bah itu. Dari apa? Dari bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk patung-patung itu. Nah, ini berjalan beribu-ribu tahun hingga ada seorang laki-laki di masa Nabi namanya Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini termasuk dari Bani Amr bin Luhai, dari Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Namanya Amr bin Luhai. Dia berkunjung ke Syam, kemudian melihat patung dan mengaguminya. Kemudian dibawa, dan sejak saat itu baru patung-patung itu banyak di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Dan Nabi melakukan hal demikian dalam rangka mengembalikan kondisi Ka'bah dan sekitarnya seperti semula sejak masa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Jadi hanya dalam rangka itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bisa dipahami bahwa ada kekhawatiran
bagi Nabi terhadap orang-orang yang baru masuk Islam, mereka tidak bisa move on, tidak bisa meninggalkan, artinya tidak bisa betul-betul menghilangkan apa yang telah tertanam dalam pikiran mereka terkait dengan hubungan mereka menyembah patung-patung itu, sehingga itu dihancurkan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang dikhawatirkan kembali ke masa jahiliyah lagi. Sehingga ketika Islam sudah kuat dan hal itu sudah bisa diantisipasi, maka tidak perlu untuk menghancurkan patung-patung itu. Dan dalam sejarah perjalanan Fathul Islam, penaklukan Islam yang dilakukan oleh sahabat, itu tidak ditemukan riwayat sahabat baik Abu Bakar, Umar, dan Ali ketika menaklukkan suatu negara seperti Mesir dan Syam sendiri itu menghancurkan patung-patung atau di Irak, itu ada riwayat yang ke sana. Saya kira kembali ke tadi bahwa tindakan-tindakan yang mengganggu agama lain itu bertolak belakang dengan kebebasan beragama, termasuk adalah menendang sesajen yang baru-baru ini viral. Demikian, terima kasih.